80, SMS dan WhatsApp di 0811 46 10 11. Selamat mengikuti. Ya, halo selamat siang Smart Listener, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa setiap hari Kamis ya, kami menghadirkan satu spesial program untuk Anda, dan kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami di line telepon di 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811 46 10 11. Ya, Smart Listener, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru tentunya berbagai persiapan ya dilakukan oleh masyarakat, tentunya mulai dari pernak-pernik ya, hiasan rumah, kemudian juga sampai pada kebutuhan pangan atau makanan ya. Smart Listener, sepertinya kalau ngumpul keluarga itu kayaknya kurang seru gitu ya kalau kita nggak ada makan-makan ya. Dan untuk pagi hari ini Smart Listener, berbicara mengenai makanan dan juga pangan, tentunya kita akan berbincang pagi hari ini bersama dengan narasumber spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Kita sapa dulu, pagi hari ini kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Bapak Andi Muhammad Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik ya. Baik, dan untuk pagi hari ini Smart Listener, kami juga mengundang Anda sekali lagi untuk bisa berinteraksi ya melalui line telepon di 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811 46 10 11. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih Pak Yasir, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran dulu nih Pak Ya. menjelang akhir tahun ini biasanya seperti apa? Oke. Baik, untuk pagi hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan Emil Faris. Selamat pagi, selamat bergabung rekan Emil. Iya, selamat pagi Mirza dan selamat pagi Pak Yasir, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semakin senang berada di dalam studio Smart FM. Sejuk, segar. Iya, pastinya juga kita senang sekali Iya, karena iya. Pak Yasir meluangkan waktunya untuk hadir ya Mirza ya. Karena yang kita tahu ini akhir-akhir tahun seperti saat sekarang ini biasanya ada beberapa hal yang harus dilakukan ya Pak Yasir ya. Iya, iya. Antara lain mungkin harus menyidak nih beberapa bahan ketersediaan ya, Iya. ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, apalagi menjelang akhir tahun ini kan ada perayaan besar yang Iya. akan dirayakan oleh umat Nasrani, yaitu Natal, kemudian Tahun Baru, dan ini pastinya juga memerlukan pengawasan agar apa-apa yang mereka dapatkan, misalnya parcel atau hadiah-hadiah gitu, aman untuk mereka konsumsi. Iya. Nah, dari Dinas Perdagangan sendiri nih, sampai sejauh mana nih apa ya, untuk sidak atau inspeksi mendadak nih untuk para toko-toko kelontongan atau mall-mall mungkin ya, atau supermarket yang menawarkan Ya. beberapa parcel. Silakan. Oke, baik. Jadi begini, kita melihat ruhnya persoalan ini. Ya, Pakai roh ini ya, Pak. ya ruhnya persoalan ini. Kalau Artinya, di ya, film itu roh itu biasa ada bunyi-bunyi. itu Sudah ada dia. soundnya, Jadi ya. ini yang saya ingin bicarakan pada hari ini bukan pada sidaknya. Bukan pada silakan. Yang saya lebih ingin menyampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah ketersediaannya, dan kedua adalah affordability, keterjangkauannya oleh masyarakat. Ya kan? Sidak itu hanya variabel antara. Ya. Tetapi biar kita sidak, kalau barang nggak ada, Apa yang bisa? apa? Ya kan gitu. Yang penting ini adalah ketersediaannya ada dan dijangkau oleh masyarakat. Saya kira ini menjadi penting. Kalau kita melihat seluruh komoditi yang ada di 10 pasar besar yang ada di Kota Makassar, ya, pasar Pabambai, pasar Terong, pasar dan seterusnya, pasar Daya, ya, dan seterusnya, bahwa alhamdulillah memang ketersediaan pangan ini untuk Kota Sulawesi Selatan dan Kota Makassar pada khususnya, alhamdulillah masih aman, ya, masih aman sampai 5-6 bulan ke depan. Ya. Kemarin kami juga telah melakukan rapat
TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah, ya, untuk zona Makassar. Untuk zona Makassar itu adalah bukan cuma Makassar sendiri. Ada Maros, ada Goa, ada Takalar, ada Pangkep. Oh iya. Melibatkan semua kabupaten. Iya, itu masuk di dalam zona Makassar. Iya. Ada juga kita hadirkan Bulog. Oh iya. Kita hadirkan Bulog. Nah, kalau kita melihat dari berbagai komoditas yang ada ini, tentu yang pertama adalah beras. Ya. 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 Yang kedua, pernik-pernik menjelang acara besar, hari-hari besar keagamaan. Itu termasuk juga. Baik itu Idul Fitri, Idul Adha, Hari Natal, Tahun Baru, Nyepi dan lain sebagainya. Iya. Tetapi perlu saya ingatkan di sini bahwa kami melakukan pemotongan harga bukan karena ada hari-hari besar itu. Ya memang sudah kewajiban kami untuk melakukan pemotongan harga. Walaupun bukan hari besar. Walaupun bukan hari besar. Jadi ini adalah sebuah pekerjaan rutin kami, ya, agar semua kebutuhan pokok ini bisa tersedia dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Tapi namun karena topiknya pada hari ini adalah kita menjelang Natal dan Tahun Baru, ya, sehingga memang kita rajin tidak hanya melakukan pemantauan, tapi kami juga sidak. Kami sidak. Pertama, dari sisi pemantauannya itu kita intens 2 kali di dalam seminggu. 2 Ya. kali dalam Seminggu, ya, Senin dan Kamis. Dan juga kita melakukan sidak, baik secara terbuka maupun tertutup. Kenapa? Karena kalau sidak kami itu yang menjadi domain dari Dinas Perdagangan adalah makanan-makanan yang telah terbungkus. Ya, yang telah terbungkus. Kalau yang tidak terbungkus itu mungkin itu ada Dinas Kesehatan, ada Ketahanan Pangan dan lain sebagainya. Ya, makanan yang terbungkus itu seperti apa? Iya, yang terbungkus yang sudah di packing. Di packing. Oh iya. Biskuit, yang biskuit apa dan lain sebagainya. Yang katakanlah yang ada di toko modern di Itu supermarket. seperti industri pengalengan. Termasuk itu. Termasuk Iya, juga, iya, ya. Itu apa yang sehingga bisa kita diperiksa? melihat seperti kita lihat pertama Expirednya. expirednya. Dan kita itu untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, terkhusus masyarakat yang menghadapi hari-hari besar keagamaannya, ini kita harus memberikan kepastian kepada mereka bahwa apa yang akan mereka konsumsi itu benar-benar aman. Ya. Sehingga pemantauan dan sidak terbuka maupun tertutup itu, kalau yang ada di etalase toko-toko itu 1 bulan sebelum berakhir kami sudah minta untuk ditarik. Iya. Kami sudah minta untuk ditarik, ya. Karena itu kalau dikonsumsi itu dampaknya mungkin bukan pada saat ini, tapi mungkin hari ke depan baru terasa dampaknya. Ya. Nah, itu pertama. Ya. Masalah kita ada, ya. Kita berbicara dulu di pasar tradisional yang besar. Nah, pertama stok alhamdulillah aman. Pasar, ya. Memang ada, itu sudah menjadi hukum pasar. Iya, Pak. Bahwa menjelang hari-hari besar keagamaan Ada. dan hari raya seperti hari nasional seperti Tahun Baru, memang kita tidak bisa menafikan bahwa Ada sedikit jujur kami akui memang ada kenaikan harga, tetapi kenaikan harga ini harus dikendalikan sehingga kita tidak kebablasan. Ya, kembali ke Dikendalikan ekonomi lagi. Ya, bagaimana dikendalikan? Ya. Itu kita sudah sepakat di setiap high level meeting bahwa ketika sudah berada di atas 10% dan 15% itu sudah harus ada intervensi pemerintah. Ya. Bagaimana bentuk intervensi pemerintah? Kan pertanyaannya demikian. Ya. Bentuk intervensi pemerintah adalah pertama kita tentu segera untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ya. Baik dari pihak kepolisian, Satgas Pangan, ya. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Satgas Pangan, baik pada tingkat Polda maupun tingkat Polrestabes. Artinya apa? Beliau-beliau inilah yang memberikan pengawalan agar tidak ada lagi oknum-oknum yang melakukan penimbunan, ya. Untuk menaikkan harga. Untuk menaikkan harga, iya, begitu.
Tetapi kalau kenaikan sampai itu, ya 10 sampai 15%. 15%, itu kita intervensi. Kita sudah operasi pasar. Ya, operasi pasar. Bahkan kalau tahun-tahun yang lalu, saya mengancam, mohon maaf, dengan mungkin kalimat yang kurang populis, ya. Ancam, saya bilang, jangan, hati-hati loh kalau kalian memainkan harga. Saya akan operasi pasar di dalam pasar. Artinya kalau kita menimbun di dalam pasar, saya bawa Bulog menjual lebih murah dari kita punya barang. Artinya apa? Bisa rusak kita punya barang, rugi. Tidak ada yang beli ya. Tidak ada yang beli karena saya datang menjual dengan harga yang lebih pantas, lebih murah. Bayangkan Ki, saya ini untuk juga memberikan pelayanan kepada saudara-saudara kita umat Nasrani. Besok saya rapat dengan Bulog, dengan Satgas Pangan, dan ada provider penyedia pangan. ayam, ya saya tidak bisa sebut nama perusahaan ya. Itu rapat itu nanti kita akan melakukan, ya, karena kami di kantor kami itu memang ada mobil truk ketersediaan untuk menyediakan mobil truk pengendali inflasi. Ya. Inilah yang kami akan pergunakan, ya. Kita memasuk kepada wilayah-wilayah, kantong-kantong saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Katakanlah di Kampung Rama, di Balam Bodong, ya kan? Ya, Balam Bodong sana. Kita datang sana operasi pasar, ya. Karena kenapa? Sekarang kalau kita melihat bahwa harga komoditas yang ada di pasar itu cenderung stabil kecuali, ya, kecuali apa yang kecuali itu? Yang pertama ada daging ayam. Itu ada daging sapi, daging ayam dan telur. Iya, telur. Nah, inilah yang kami coba, ya, mendekatkan pasar, ya, kepada masyarakat. Bagaimana wujud mendekatkan pasar kepada masyarakat? Inilah mobil-mobil kita yang langsung datang ke kantong, ke wilayah-wilayah komunitas-komunitas yang saudara-saudara kita yang akan melaksanakan Natal dan Tahun Baru. Jadi setiap cakep, ya. Jadi ada mobil sasaran. Iya. Jadi mereka tidak perlu lagi datang kemana, tapi kami yang mendekatkan diri kepada mereka. Iya. Dan pastinya ada titik yang dikoordinasikan ya. Tentunya kita akan koordinasikan dengan pemerintah setempat. Kita akan koordinasikan dengan pihak gereja yang ada di situ dan lain sebagainya. Kami juga kemarin kami juga melakukan pasar murah, ya. Kami gandeng itu UKM, usaha kecil menengah, industri kecil menengah. Kita sudah beberapa minggu di Car Free Day Boulevard, itu mobil kami ada 3 sana dipajang, dan kita memperkenalkan karena kami juga, artinya begini, untuk menciptakan sebuah pasar yang terjangkau itu banyak variabelnya di dalam. Ya. Kita harus mendorong juga usaha mikro agar mereka dapat, ya, mendistribusikan produk-produknya agar terjadi keseimbangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Ya kan begitu. Terjadi keseimbangan ekonomi masyarakat. Kemarin kami jual ayam itu di Car Free Day. Di Jalan Car Free Boulevard itu kami tidak cenderung mengambil sikat petani. Kenapa? Karena situ orang mampu yang banyak. Sehingga kami mengambil titik lokasi di sekitar salah satu mall yang ada di belakang. Ya, kenapa? Dengan menjangkau masyarakat yang ada di belakang sana, di belakang salah satu hotel besar di sana, gitu. Kita harap kita gitu. Harganya berapa, Pak? Harganya 100.000 per 3 ekor. Ya. Ada yang mengatakan, loh mahal Pak, 100.000 3 ekor. Harganya kan cuma sekitar 27.000, 29.000. Saya bilang, iya, anak ayam yang kita beli. Iya. Kalau saya, harga ayamku per ekornya itu 1,5 kilogram. Ditimbang ya. Iya, gede-gede, 100.000. Yang harga di pasar itu kira-kira 55 sampai 65 per ekor. Tapi kami jual itu 100.000 per 3 ekor. Ya. Dan itu sudah berlangsung itu ya? Sudah berlangsung berapa 3 minggu ini. Nah, nanti hari Minggu ini kami coba alihkan kemana lagi tuh Pak titiknya? Ke kantong-kantong komunitas.
saudara kita yang akan melaksanakan ibadah Natal. Natal. Iya. Gitu. Ya, mumpung masih tanggal 22 ya. Iya. Ternyata ada juga. Tapi bukan hanya untuk komunitas tertentu saja ya. Masyarakat bisa, masyarakat lain Karena pun juga bisa. karena kita berbicara Natal dan tahun baru. Tapi sehingga kalaupun ada masyarakat, kalaupun ada masyarakat, yang go mau beli. ahead, iya, Oh. kan gitu. Nggak harus periksa KTP gitu Pak Ya. ya, sebelum membeli gitu ya. Iya, begitu Oke. aja. Iya. Kita break dulu ya untuk sesaat ya, Iya. dan Iya. Pak Yasir kita break dulu, dan kita mengundang Anda juga Smart Listener untuk bisa berinteraksi ya bersama kami. Untuk line telepon di 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811 46 10 11